Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Sabita dari kelas 11.1. Jadi kali ini aku bakal menjelaskan ke kalian semua apa aja sih dampak penjajahan yang kita rasakan. Nah, yang pertama itu ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang paling terasa dalam dampak ekonomi ini adalah sektor pertanian dan perkebunan. Sebelumnya, masyarakat pribumi dipaksa untuk melakukan culture stencil atau tanam paksa. Dalam hal ini juga, masyarakat menjadi lebih tahu tentang teknologi cara bertanam. Salah satunya adalah di Tanah Delhi, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Contohnya adalah cerutu. Dari hal ini, juga kita bisa merasakan dampak ekonomi hingga sekarang, seperti negara kita yang menjadi negara yang berkembang. Menurut DJK Kemenku, prediksi Indonesia menjadi maju pada tahun 2045. Yang kedua, ada urbanisasi dan pertumbuhan kota. Nah, urbanisasi sendiri itu adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Pertumbuhan kota di Jakarta dapat sekali dirasakan oleh kita semua. Pertumbuhan kota di Jakarta memiliki pertumbuhan yang pesat. Banyak perubahan yang baik di Jakarta ini. Selanjutnya yang ketiga, ada dampak sosial dan budaya. Dampak sosialnya adalah hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah. Dulu di Indonesia pemerintahnya dipegang oleh kerajaan, namun setelah Hindia masuk ke Indonesia, kerajaan melemah. Maka dari itu diganti menjadi pegawai pemerintah. Yang selanjutnya ada dampak budayanya sendiri juga melemah tradisional lokal akibat pengaruh Eropa, seperti menjadi dansa, pergaulan bebas, pria wanita, pesta, dan mabuk-mabukan. Yang keempat, ada kesehatan dan higienitas. Kesehatan dan higienitas sangat penting untuk diri kita sendiri, karena kita bisa menghindar dari virus atau penyakit jika kita mau menjaga kesehatan dan higienitas kita. Namun sayangnya banyak orang yang tidak bisa menjaga higienitas ini. Hanya sedikit orang yang aware dengan higienitas. Biasanya ini adalah orang yang berada atau menengah ke atas. Yang kelima ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial di Indonesia, khususnya di Jakarta, banyak sekali perubahan, pembangunan sarana dan struktur dan transportasi, dan lain-lain. Yang keenam, ada munculnya sentimen rasional. Sentimen rasional juga masih kita rasakan di sekitar kita dan lingkungan kita. Sentimen rasional ini sendiri adalah permasalahan klasik yang terjadi antara mayoritas dengan minoritas. Misalnya, penghinaan rasial, pelecehan, atau penolakan kerjasama dengan seseorang karena hanya warna kulitnya dan asal etnisnya. Yang ketujuh, ada dampak politik. Dampak kolonialisme di bidang politik, pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena interaksi yang insentif dalam hal-hal istana seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat kerajaan, ataupun partisipasi dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Faktor lainnya adalah pergerakan Volkswagen atau Lembaga Perwakilan Hindia Belanda. Dan juga aku akan menjelaskan sedikit tentang mental inlander. Mental inlander sendiri memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu ada orang-orang Eropa atau orang-orang Hindia Belanda. Yang kedua itu ada Timur Asing atau non-Indonesia seperti misalnya orang Cina ataupun orang Arab. Nah, yang terakhir itu ada pribumi. Pribumi ini bisa dibilang sebagai mental pribumi, memiliki psikologis seakan-akan mereka adalah budak. Nah, segitu saja dari saya, Nadia Sabita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.